Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Pendeteksi Emosi berbasis AI yang beranggotakan Alanisa, Nelly Azuari, Rahel Azaria Antoni, Syifa Pridela. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sistem pendeteksi emosi AI. Nah, jadi sistem pendeteksi emosi AI adalah aplikasi pendeteksi emosi yang berbasis AI dengan tujuan mengembangkan teknologi AI berbasis CNN untuk analisis ekspresi wajah secara real time guna meningkatkan interaksi antar perusahaan dengan pelanggan. Nah, kita menjadikan fitur utama yaitu analisis ekspresi secara real time dengan mode deep learning dan antarmuka yang intuitif. Jadi pengerjaan proyek ini berlangsung selama 6 bulan. Pendahuluan. Nah, konteks bisnis proyek ini yaitu kebutuhan yang semakin mendesak bagi bisnis untuk memahami emosi dan perilaku pengguna secara akurat. Dengan permasalahan sulit memahami emosi pengguna selama interaksi digital dengan peluang meningkatkan efisien layanan, mengurangi kesan dan membedakan dirinya dari pesaing yang lain. Kita lihat dari sisi kebutuhan bisnis yaitu yang pertama pemahaman yang lebih mendalam terhadap emosi pelanggan, peningkatan kualitas layanan pelanggan, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan efisien operasional. Oke, mari kita lihat dari persyaratan bisnis yaitu kemampuan analisis dan deteksi secara real time, dukungan upload dan input data visual, operasional 24/7, interoperabilitas sistem, keamanan, dan privasi data. Lalu selanjutnya ada quality target, di mana project requirement atau berisi kebutuhan atau persyaratan proyek, contohnya ada pengembangan model deteksi emosi dan pengembangan antarmuka pengguna. Lalu yang kedua ada project deliverable atau disebut juga menjelaskan hasil atau luaran yang diharapkan dari proyek ini. Contohnya ada model deep learning untuk deteksi emosi wajah dan aplikasi mobile untuk deteksi emosi. Lalu yang ketiga itu ada quality kriteria, di mana menjelaskan kriteria kualitas yang harus dipenuhi. Contohnya seperti akurasi, deteksi emosi, dan kemudahan pengguna untuk menggunakan aplikasi ini. Lalu yang keempat ada quality standards, di mana menjelaskan standar kualitas yang lebih spesifik dan terukur. Contohnya itu tingkat akurasi minimal 85% pada dataset uji yang beragam. Lalu selanjutnya ada quality control plan, di mana teknik pertama itu peer review. Deskripsinya dilakukan untuk mengevaluasi kode, algoritma, dan model AI, memungkinkan identifikasi masalah kualitas lebih awal sehingga dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Itu juga mengurangi resiko, keterlambatan, dan biaya tambahan. Lalu ada deliverable review, di mana memastikan model deteksi emosi, dokumentasi teknis, dan antarmuka pengguna sesuai dengan desain dan spesifikasi yang telah ditentukan. Juga menjaga standar kualitas dan kesiapan produk akhir untuk pengguna. Lalu ada dokumentasi review, di mana fokus pada tinjauan dokumen, manajemen proyek secara berkala, memastikan informasi selalu terkini dan akurat serta mendukung komunikasi efektif dalam tim. Lalu yang terakhir ada stage gate review, di mana setiap fase pengembangan proyek ini seperti pengumpulan data, lalu pengujian, dievaluasi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, memungkinkan identifikasi resiko lebih awal dan meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Lalu kita akan membahas kategori resiko dari proyek tersebut. Yang pertama itu dari segi strategisnya itu ketidakjelasan visi dan tujuan proyek dapat menyebabkan pengembangan ini yang tidak fokus. Lalu dari segi lingkungan ini perubahan kebijakan pemerintah itu terkait penggunaan AI bisa mempengaruhi proyek juga. Lalu dari segi keuangan itu ada pembangkangan biaya akibat pengembangan yang lebih lama dari rencana. Lalu di keempat itu ada operasional, di mana keterbatasan dalam infrastruktur atau tenaga terampil berpotensi menyebabkan keterlambatan. Lalu teknis, di mana itu kesulitan dalam mengintegrasikan algoritma AI dengan data lain dapat menyebabkan kegagalan dalam mendeteksi emosi. Lalu yang keenam ada industri atau persaingan ketat antara perusahaan lain juga mengembangkan teknologi serupa dapat mengurangi pangsa pasar dan keuntungan serta dapat melemahkan posisi kompetitif proyek. Lalu yang ketujuh itu ada kompetitif, munculnya teknologi yang lebih efektif bisa membuat solusi yang dikembangkan usang sebelum diluncurkan. Lalu yang terakhir ada dari segi pelanggan itu ketidakpuasan pelanggan terhadap hasil deteksi emosi yang kurang akurat itu bisa merusak reputasi produk. Lalu bisa kita lihat di sini kategori-kategori resiko dari resiko sebelumnya itu kemungkinan dampak dan tingkat resikonya seperti apa. Aksi atau mitigasi risiko yang bisa kita lakukan dari risiko yang pertama dari segi strategi yaitu kita melakukan workshop dengan stakeholder untuk mendefinisikan dan menyepakati tujuan proyek secara jelas. Lalu dari risiko yang kedua ada melakukan pemantauan berkala terhadap kebijakan regulasi yang relevan. Lalu yang ketiga ada menyusun anggaran yang realistis dan fleksibel dengan cadangan untuk biaya tak terduga. Lalu dengan menerapkan strategi mitigasi ini, proyek sistem pendeteksi emosi berbasis AI dapat lebih siap menghadapi berbagai risiko yang memungkinkan muncul selama siklus hidup proyek, meningkatkan peluang secara keberhasilan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya ada asumsi, di mana pada proyek ini ada 4 asumsi, yaitu yang pertama, tidak ada perubahan besar dalam kebutuhan proyek. Kedua, ada anggaran yang dialokasikan tidak akan mengalami perubahan besar. Ketiga, ketersediaan sumber daya manusia yang diperlukan dapat diperoleh tepat waktu. Dan yang keempat, data pelatihan dan model AI tersedia dan tetap stabil selama pengembangan. Oke, untuk latar belakang, proyek sistem pendeteksi emosi berbasis AI ini dikembangkan karena kemajuan teknologi AI yang pesat, memungkinkan analisis mendalam terhadap data perilaku dan emosi manusia secara akurat dan real time. Hal ini juga mendukung pemahaman yang lebih baik tentang preferensi, kebutuhan, dan perasaan pelanggan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal dan responsif. Untuk objektif proyeknya, proyek ini memiliki target capaian untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan terkait layanan pelanggan melalui analisis emosi. Platform ini akan dirancang untuk melakukan pengelolaan data, emosi pelanggan, analisis sentimen, dan memvisualisasikan data yang telah diolah sehingga membantu perusahaan dalam membuat strategi pelayanan yang lebih baik. Untuk lingkup proyeknya, di sini ada 4 tahapan, yaitu ada tahap initiation, ada tahap planning, ada tahap execution, dan juga ada tahap closure. Untuk tahap initiation, proyek ini akan dimulai dengan menetapkan metode dan tujuan utama. Dan untuk planning, penyusunan rencana detail proyek, mencakup timeline, anggaran, dan juga tugas tiap anggota tim untuk memastikan koordinasi dan ketepatan jadwal. Dan untuk execution, proyek akan memiliki pengembangan sistem deteksi emosi berbasis AI, pengujian fitur, dan juga integrasi dengan modul lain seperti manajemen pengguna, inventaris, dan juga gudang. Dan untuk tahap closure, tahap ini merupakan tahap akhir proyek yang mencakup peluncuran sistem ke lingkungan bisnis, pelatihan penggunaan akhir, dan juga penutupan kantor proyek.
Oke, selanjutnya ada dampak bisnis. Untuk bagian pertama, personil atau individu, itu ada agen pelayanan pelanggan, manajer tim, dan juga pengembang sistem. Dan bagian kedua atau proses, itu kita ada proses pelayanan pelanggan, proses pengambilan keputusan, dan juga proses evaluasi kerja. Dan untuk bagian tiga atau lainnya, itu kita ada pengalaman pelanggan, inovasi produk, dan juga reputasi perusahaan. Dan selanjutnya itu ada dampak sistem. Untuk bagian yang pertama atau investasi, itu ada pengembangan sistem, data pelatihan, dan juga pemeliharaan. Untuk bagian dua, operabilitas, itu kita ada integrasi dengan sistem lainnya dan juga standarisasi data. Dan untuk bagian tiga atau lainnya, itu kita ada privacy, etika, dan juga akurasi. Lalu kita masuk ke project plan atau rencana proyek. Masanya sendiri, yang pertama ada persetujuan kebutuhan proyek di tanggal 20 November 2024, yaitu penyelesaian dokumentasi persyaratan proyek oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak mempunyai pemahaman yang sama mengenai lingkup proyek. Kedua yaitu selesai pengumpulan dan labeling data di tanggal 27 November 2024. Pengumpulan lengkap dan pelabelan data yang digunakan untuk melatih model AI. Lalu ketiga yaitu selesai pelatihan model AI di tanggal 5 Desember 2024, yaitu melatih dan memvalidasi model AI untuk pengenalan model emosi ini. Lalu keempat ada selesai pengembangan sistem di tanggal 20 Desember 2024, yaitu pengembangan antarmuka pengguna dan integrasi model AI telah selesai. Kelima ada uji terima pengguna di tanggal 5 Januari 2025, pengguna akhir menyelesaikan UAT untuk memastikan sistem memenuhi persyaratan. Lalu keenam ada peluncuran sistem produksi di tanggal 15 Januari 2025, yaitu sistem debut ke lingkungan produksi. Lalu ketujuh ada evaluasi pasca peluncuran di tanggal 30 Januari 2025. Evaluasi kerja sistem setelah 2 minggu implementasinya, tujuannya adalah untuk memastikan stabilitas sistem dan membawa perbaikan yang diperlukan. Dependensinya sendiri terdiri dari pertama data collection di tanggal 20 November 2024, kedua ada data processing di tanggal 27 November 2024, lalu ada ketiga ada model training di tanggal 5 Desember 2024, lalu keempat ada model evaluation di tanggal 10 Desember 2024, lalu kelima ada system integration di tanggal 20 Desember 2024, keenam ada user interface development di tanggal 5 Januari 2025, ketujuh ada deployment di tanggal 15 Januari 2005, ke-8 ada maintenance and update di tanggal 30 Januari 2025. Lalu masuk ke labor, terdiri dari pertama, project manager memberikan solusi yang disetujui yang memenuhi persyaratan pelanggan sesuai anggaran. Tanggal dimulainya pada 1 November 2024 dan selesai pada 3 Januari 2025. Lalu kedua ada data scientist menganalisis data emosi dan mengembangkan model AI untuk pendeteksi emosi. Dimulai di 10 November 2024 dan selesai di 10 Desember 2024. Ketiga ada software development mengembangkan dan mengimplementasi sistem pendeteksi emosi berbasis AI. Dimulai di 15 November 2004 dan selesai di 5 Januari 2025. Keempat ada quality assurance melakukan pengujian kualitas untuk memastikan sistem AI sesuai standar. Dimulai di 1 Desember 2024 dan selesai di 15 Januari 2025. Kelima ada ethic review team memastikan bahwa proyek sesuai dengan standar etika dan tidak melanggar. Dimulai di 1 November 2024 dan selesai di 10 November 2024. Lalu keenam ada network engineer, instalasi dan pengujian jaringan untuk mendukung sistem pendeteksi emosi. Dimulai di 1 Januari 2025 dan selesai di 15 Januari 2025. Lalu ada UX designer itu mendesain antarmuka pengguna yang intuitif dan responsif untuk sistem pendeteksi emosi. Dimulai di tanggal 20 November 2024 dan selesai di tanggal 5 Januari 2025. Lalu ada peralatan yang pertama komputer untuk mendukung tim proyek dalam pengembangan, pengujian, dan pemantauan sistem pendeteksi emosi berbasis AI. Dimulai di tanggal 1 November 2024 hingga 30 Januari 2025. Kedua ada high resolution camera untuk mengambil data wajah untuk menganalisis emosi melalui ekspresi wajah. Dimulai di tanggal 10 November 2024 dan hingga 27 November 2024. Ketiga ada microphone itu untuk mengumpat data suara untuk analisis emosi melalui inotasi suara. Dimulai di 10 November 2024 hingga 27 November 2024. Lalu ada server menyimpan data dan menjalankan algoritma AI secara real time untuk mendeteksi emosi. Di tanggal 1 November 2024 hingga 30 Januari 2025. Lalu ada GPU Accelerator untuk mempercepat proses machine learning dan analisis data emosi mulai dari 15 November 2024 hingga 10 Desember 2024. Lalu ada monitor untuk tampilan untuk pengujian dan pemantauan sistem dimulai dari 1 November 2024 hingga 30 Januari 2025. Masuk ke material, yang pertama ada komputer consumable yang terdiri dari printer cartridge, printer paper, disk for backup, dimulai dari 1 November 2024 hingga 30 Januari 2025. Lalu kedua ada data storage media yang terdiri dari external hard drive, USB flash drive yang dimulai dari 1 November 2024 hingga 30 Januari 2025. Ketiga ada office supplies yang terdiri dari notebook and pens, whiteboard, marker dimulai dari 1 November 2024 hingga 30 Januari 2025. Keempat, ada backup power supply yang terdiri dari batteries for UPS system dimulai dari 1 November 2024 hingga 30 Januari 2025. Lalu di sini ada tabel jadwal kerja sesuai dengan rencana proyek tadi.
Lalu ada forecast cost. Yang pertama ada 10 unit komputer dengan total cost sebesar 18.750.000. Lalu ada 2 unit kamera resolusi tinggi dengan total biaya 5 juta. Lalu ada 2 unit mikrofon dengan biaya 375.000. Lalu ada 1 unit server dengan biaya 12.500.000. Lalu ada 1 unit GPU accelerator dengan biaya 6.250.000. Lalu ada 10 unit monitor dengan biaya 3.750.000. Jadi total forecast cost-nya sendiri dengan estimasi 46.625.000. Untuk jasa biaya sendiri, komputer untuk memperhitungkan kebutuhan 10 komputer dengan spesifikasi tinggi untuk pengembangan dan pengujian model AI. Terus kedua ada kamera berkualitas tinggi untuk menangkap ekspresi wajah dalam uji coba sistem. Yang ketiga ada mikrofon dengan sensitivitas tinggi untuk menangkap nada suara yang dapat dianalisis oleh sistem. Keempat ada server untuk penyimpanan data dan komputasi untuk penyimpanan data emosi dan pendukung pemrosesan AI dalam skala besar. Kelima ada GPU accelerator untuk meningkatkan kinerja komputasi dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan perhitungan intensif. Keenam ada monitor untuk aktivitas langsung kelihatan. Lalu di sini ada rincian biaya yang sudah ditetapkan. Angka yang terletak di atas adalah perkiraan dan dapat bervariasi tergantung lokasi, tingkat pengalaman serta kompleksitas proyek. Lalu proyek ini melibatkan tim lintas fungsi atau cross-functional team yang mencakup peran penting dalam pengembangan sistem AI, berbasis deteksi emosi, dari manajemen hingga desain dan implementasi teknis. Lalu untuk rincian biaya kegiatannya sendiri, di bulan Januari menggunakan biaya total sebesar Rp7.500.000. Lalu bulan Februari sebesar Rp18 juta, di bulan Juni sebesar Rp45 juta, di bulan Juli sebesar Rp45 juta, di bulan Agustus sebesar Rp22.500.000, di bulan September sebesar Rp22.500.000, di bulan November sebesar Rp7.500.000, di bulan Desember sebesar Rp7.500.000 dengan total biaya semuanya sebesar Rp175.500.000.